ini karena memang khusus buat marine surveyor. Buat kayak kalau kita ke perahu, kalau apa ke pulau, ini kan laptop rawan banget ya. Jadi bisa pakai laptop ya dengan kualitas ada armornya kayak gini. Cuman untuk ADCP ini itu gak pakai software dan gak harus di laptop Prodi karena kita settingnya bisa di homestay atau di daratan saja. Gak perlu dibawa ke keramba, gak perlu dibawa ke tengah laut dan lain sebagainya gitu. Untuk si penyetingan ADCP ini. Jadi itu nggak perlu pakai laptop Prodi. Kita pakainya bahkan nggak pakai software tapi pakai IP address. Jadi dikonek ke WiFi, IP addressnya bisa dibuka dimanapun, di device manapun, di HP, di iPad, di laptop juga bisa. Tapi itu hanya digunakan untuk setup saja data, skenario data yang akan kalian ambil. Nggak bisa kita lihat lagi secara real time. Misalnya dari kelima kita mau lihat nih datanya udah sampai mana nih, atau mau kita kayak berangsur-angsur plot, nggak bisa. Kita deploy di awal, undeploy di akhir, baru ekstrak data. Jadi emang setting up alatnya dan sebelum deploy itu harus benar gitu. Kalau di awal udah gak benar, itu bisa aja salah satu profilnya atau salah satu skenarionya nggak keambil. Beberapa tahun kemudian ke belakang itu tuh data gelombang nggak keambil, yang keambil cuma arus stasioner. Semoga di kali ini keambil ya gelombang nama arusnya, karena kita bakal nanti cek juga di Saraga. Cek dulu sebelum ke Prambanan. Oke, karena tadi terkait baterai yang ada, jadi kita bisa pakai ini kabel ya. Jadi kita hubungkan ke daya ke listrik. Boleh mungkin ada yang mau masukin. Jadi untuk menyalakan ADCP kita membutuhkan power supply ya. Kalau misalnya nggak ada baterai, kita bisa langsung hubungkan ke sumber listrik terdekat. Pasin. Yang kosong. Pasin dan jangan di apa? Digini. Goyang-goyang. Iya. Lihat pulang. Kosong di sini. ADCP juga udah wireless ya teman-teman. Jadi Iya. untuk menghubungkan antara instrumen dengan si device-nya itu Ada ya, ada menggunakan suaranya ya. Wi-Fi. Tandanya udah terhubung ke daya. Nah, tapi itu tuh nggak serta-merta Wi-Fi-nya langsung kedeteksi. Jadi, nggak ada kan? Jadi kita harus nyalain Wi-Fi-nya dari sini. Nih, ini ada Wi-Fi. Tinggal di touch aja. Nah, itu. Ada suara ya? Ada. Gitu. Hemat lagi. 410 kalau udah tuh kita pakai IP address aja ini ada. Nah, udah 192 bla 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 bla. Nah, IP address ini kan kayak ya udah bisa di ini ya sama device manapun. Cuman kalau nggak terhubung sama ininya, tuh kan nggak bisa. Kalau nggak terhubung tuh nggak bisa. Berarti kalau misalnya ada baterai itu sabar. Nah oke, ini bentukannya kayak gini dashboard buat settingnya. Jadi kalian bakal lihat skenario. Tadi kan ada apa? Ada arus sama gelombang ya. Ini ada wave, ada arus juga. Nah kira-kira kita bakal pakai resolusi data atau interval data berapa untuk arus? Apa nih? Iya. Waktunya. Tadi yang mau ditangkap harus apa? Harus pasut. Berarti untuk dapat data harus pasut minimalnya interval tuh harus dapat 15 menit. Jadi kemungkinan besar kita akan pakai untuk arus interval atau resolusinya 15 menit sekali. Itu keterbatasan baterai. Kemungkinan besar kita hanya akan pakai satu tiap detik, namun hanya 15 sampai 35 menit dalam 1 jam. Ngerti nggak? bebas tuh pemilihan waktunya. Di awal. Oh, di awal. Di awal jam. Jadi kayak di awal jam nanti akan 30 menit. ya sampai 30 menitan. Berhenti dulu. Stop dulu. Lanjut jam kedua. Ya, tapi Nah, cuma aku mau ulangin. 30 menit itu akan merepresentasikan 1 jam. Iya. Jadi kayak diinterpolasi aja. Oke, Akmal, boleh ulangi Akmal? Terus per detik selama 30 menit buat gelombang yang merepresentasikan 1 jam. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat juga kan ini misalnya ada dalam 1 jam nih. Ada 4 yang oranye kan? Yang arus dari dalam ada 4 kali 15 menit gitu dalam. Sementara yang gelombang cuman di awal doang gitu. Cuma di awal doang tapi apa sih? Tapi rapat gitu.
nggak ada renggang. Oke, aman? Udah, untuk ADCP nanti bakal disetting sama asisten dan PIC alat, PIC alat modulnya gitu. Terus nanti di hari pertama kita langsung deploy sorenya. Terus ya udah kita tinggalin selama 10 hari, baru karena nggak bisa dicek secara real time, di akhir semoga dapat, baru kita olah gitu, rapihkan dan olah. Berarti tugas kami terhadap ADCP ini mengolah data. Mengolah data. Ya, betul. Tapi sekarang kan udah diliatin caranya dan cara kerjanya. Terus kalian juga udah tahu kan di dasar tuh kayak gimana, gitu kan. Soalnya dulu juga gue nggak tahu, gue kira ini yang di dasar kayak gitu. Oke. Padahal kan harus kayak gini kan. Tadi ini. Berarti pemilihan waktu kita ke bagian yang mana ke bagian mana dilihat dari jadwal yang kayak kita ngambil ADCP-nya kapan, menulisnya kapan atau gimana? Gimana? Kan itu udah harus dalam meter ya. Karena dosen nggak akan tahu gitu per bin tuh berapa meter. Jadi emang konversi dari alat itu kalian pakai ya ubah dulu konversi dulu ke 1 meter. Aman? Aman. Nah terus treatment datanya, karena kan kalian dapatnya data arus total ya. Terus iya. treatment datanya untuk dianalisis tuh caranya gimana? Di filter. Di filter. Jadi nanti cari metode yang paling benar buat memisahkan mana komponen arus pasut, mana komponen residu, mana arus total, supaya bisa melihat kira-kira pembentukan arusnya itu didominasi oleh apa gitu. Jadi jangan sampai menambahkan fenomena-fenomena yang bahkan tidak ditangkap oleh ADCP. Gitu. Kalau udah selesai, menurut kalian current meter itu dia mengamati pergerakannya, apakah mengikuti pergerakan masanya, apa dia statis? Euler. Ya, Mengikuti pergerakan massa. statis. Betul ya, statis. Ya, Statis. kan ini dia berhenti, air yang muterin dia. Jadi kita juga sebenarnya mengukur perubahannya terhadap waktu, tapi karena dia efisien, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Makanya kita nanti ngasih daerah. Kalian kelompok berapa? 9. Kelompok 9, berarti K9. Nanti di dalam K9 tuh ada beberapa titik nih, misalnya ada 15 titik. Nah, jadi nanti di setiap titik kalian menurunkan sebanyak 3 kedalaman. Sebutin. 0,2, 0,5, 0,8. Betul. Nah, jadi nanti bakal ada pembahasan modul terkait mekanisme penurunan dari si current meter ini. Nah, selain kita bisa kita punya data resolusi temporal, tapi setiap kedalaman itu cuma berapa dituruninnya? Ditunggu berapa? 3 menit. 3 menit. Itu kan sangat sebentar ya. Iya. Nah, maka dari itu untuk melihat resolusi spasialnya kita menggunakan banyak titik gitu. Barengan sama KL. Barengan sama KL. Jadi nanti di kapal ada 2 alat yang harus turunin, yaitu parameter dan juga CTB. Nah, aku nggak duduk ya. Jadi buat penurunan mekanisme penurunannya itu kalau di modul itu dari permukaan ke bagian dasar. Iya. Tapi kita rubah nih. Jadi kedalaman yang paling dasar dulu baru ke atas. Dari 0,8 dulu, 0,5 baru 0,2. Nah, ada yang punya ide nggak itu kenapa? Karena nanti si talinya itu udah basah. Bukan, ya kenapa diturunin tiap kedalaman 0,2, 0,5, 0,8? Bukan. Kenapa dari 0,8 dulu? Ke atas. Karena melihat dari bagaimana perubahan arus yang dari dasar, yang permukaan dasar hingga ke permukaan yang dibangkitkan oleh angin. Bisa juga kan? Atau biar nggak 2 kali? Biar lebih efisien. Soalnya biar masih ada tenaga. Betul. Biar masih ada tenaga. Biar save energi justru. Jadi kalau misalnya dari awal nih kalian nurunnya ke bagian dalam, itu kan tenaganya udah capek di awal ya kan. Oh iya. Terus nanti sisanya kalau misalnya naik ke atas itu udah lebih mudah gitu. Iya. Dibandingkan dengan kalau misalnya dari permukaan dulu ke bawah, nanti dari bawah ke Berat. atas capek. Tuh, karena save energi. Karena kalian tuh bakal melakukan survei berhari-hari. Jadi kalau misalnya hal kecil aja tuh nggak dipikirin ya, jadi akhirnya bakal capek untuk hal yang tidak perlu. Yang kedua adalah untuk keamanan alat. Jadi pada saat sudah sampai di kapal, sebelum menurunkan dan tahu profil kedalaman, berarti kalian harus mengukur apa dulu? Kedalaman. Kedalamannya kan. Nah, menggunakan apa? Senter Senter juga. Nah, jadi kalau misalnya udah sampai kapal tuh nggak ada jangkarnya. Jadi cuma dimatiin aja mesinnya. Oh. Nah, jadi ada kemungkinan kapalnya tuh akan bergerak ke kanan, ke Aduh. kiri. Dan di awal itu kan kalian bakal nitikin GPS kan. Tapi karena nggak ada jangkar, otomatis akan ada kemungkinan dia bakal bergeser. Nah, pada saat kalian ukur senter duganya, itu misalnya di sisi kiri kapal nih, ternyata kedalamannya 10 meter. Tapi di sisi kanan kapal itu kedalamannya 20 meter. Artinya kalian berhenti di sesuatu yang curam, ya kan? Sedangkan kalian ukurnya cuma 1 nih. Terus
kalian ngukur di kiri tapi nuruninnya di kanan, jadi nggak akurat nanti. Oh iya. Yang pertama nggak akurat, dan yang kedua tadi kan yang kedua tuh karena keamanan alat. Misalnya yang kiri itu kalian ngukurnya 20 meter kan tadi, yang kiri itu 10 meter, yang kanan 20 meter. Terus kalian ngukur di 0,5, berarti di 10 meter kan. Terus gak taunya kalian nuruninnya di kiri nih di 10 meter. Oh. Otomatis kandas nih alat, nabrak karang, rusak alat, data nggak ada, ya pulang nanti nggak jadi suros lagi. Gitu, that's why kita mulai dari kedalaman yang lebih dalam dulu. Supaya apa? Supaya oh ternyata bener nih profil kedalamannya segitu, aman. Berarti sisanya tinggal nunggu alat naik dan kelihatan di permukaan kan? Gitu. Selain itu keamanan juga bisa dilihat dari mana? Dari pada saat diturunin ke dalam itu kan kita nurunin pakai tambang kan. Iya. Kalau misalnya ternyata arusnya itu bergerak ke dalam dari kapal, bagian bawah kapal, terus sampai alat itu nggak kelihatan, ya kan? Itu bisa mengindikasikan alatnya takut terbentur kapal atau ternyata karena kita kan nggak bisa ngeliat alatnya nih ya. Jadi takutnya ada sesuatu yang kita nggak bisa detect tuh di bawah kapal. Bisa juga nanti nabrak baling-baling kapalnya. Kalaupun gak nabrak, bisa jadi arusnya bakal dipengaruhi oleh si baling-baling kapal. Jadi akhirnya arus yang kedetek bukan pure arus laut, malah arus yang dibangkitkan oleh baling-baling kapal. Jadi nggak akurat lagi nih. Nah, jadi makanya kalau misalnya ternyata waktu pas diturunin, terus ternyata masuk ke dalam bagian bawah kapal, angkat lagi, kita geser ke titik selanjutnya. Itu. Terus waktu di kapal itu sebenarnya tergantung efisiensi kerja dari kelompok kalian, bagaimana pembagian role-nya dan yang lain-lain. Karena ada dua alat yang harus diturunkan. Jika kalian ingin menurunkan secara bersamaan, itu berarti di kapal harus diagonal ya. Jadi kalau misalnya di ujung kanan itu menurunkan CTD, terus berarti di belakang kiri itu harus menurunkan CM. Tapi ternyata jika salah satu arusnya memang bergerak kencang ke bawah kapal, jangan dipaksain kalau misalnya diturunkan di dua tempat berbeda. Gak apa-apa gantian aja, turuninnya di tempat yang sama biar safety. Nah, jadi selain ketepatan waktu, karena kan memang waktunya tuh singkat ya. Selain dengan ketepatan waktu, kalian juga harus lihat tuh ketepatan datanya dan juga keamanan alatnya. Karena apa? Kita cuma bawa satu. Kalau rusak hari ini, besok mau pakai apa? Nggak bisa kan? Maka dari itu, tolong digunakan alat ini dengan baik dan benar. Dari mekanisme penurunannya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Mekanisme penurunan. Gimana mastiin dia hidup? Oke, nanti kita sampai hands on dan juga kita coba sampai ekstrak data. Oke. Oke, dari skema penurunan alatnya dulu. Boleh? Kalau semisal kan tadi bagian kalau semisal alatnya itu ke bawah arus terus sampai ke bawah kapal, itu penanggulangannya gimana? Kayak apakah kita harus cepet-cepet narik atau kayak gimana? Betul, tadi cepet-cepet naik. Misalnya nih, pas udah nurun nih, aduh ternyata ke dalam nih, kalian tuh pasti bakal punya sense nih sampai si alat tuh nggak kelihatan kalau arusnya kenceng ya. Oh ternyata ke dalam kapal nih. Nah habis itu tarik kita pindah ke sisi selanjutnya. Tapi kan dan belum tentu yang bisa harusnya ke sana, tapi kan kayak kalau kemungkinan kayak yang di sisi tadi, sisi kirinya 10 meter, sisi kanannya 20 meter kan ada perbedaan ini. Tuh. Gimana? Berarti menanggulanginya dengan apa? Geseran lagi. Santer dugain lagi, Lihat ke dalam. ya kan? Dan gini, batas toleransi dari perpindahan titik di laut tuh nggak sedetail yang darat. Misalnya gini, kita di sini di darat nih, pindah ke sana, itu koordinat kan langsung pindah gede banget ya. Sebenarnya sama aja, cuma maksudnya perpindahannya tuh kelihatan gitu. Tapi kalau di laut itu, laut kan dinamis, kita berdiri di sesuatu yang bergerak, ya kan. Otomatis batas toleransinya tuh lebih besar dibandingkan dengan di darat. Jadi kalau misalnya nih di GPS kan itu ketelitiannya sampai beberapa angka di belakang koma kan. Nah tapi kalau misalnya ternyata udah sampai di titik ya, terus gak taunya kalian berhenti di sesuatu yang curam, kalian bisa nih bilang ke nahkodanya untuk Pak geser aja, kita cari ke kedalaman yang lebih homogen gitu. Nanti kalau misalnya ditanyain kenapa kok geser gitu, jawabannya ya karena kedalamannya tuh berbeda, jadi takutnya nanti ada ya satu dan lain hal gitu, kalian bisa geser ke yang lebih homogen itu. Selain menanggulannya dengan mencoba terduga kembali, karena biar apa nilai kedalaman yang kalian turunkan jadi diperbaharui kan sesuai dengan data kedalamannya. Jadi harus duplok tuh setiap ini. Kalau mau lebih presisi lagi,
kapal kan bentuknya ya bisa dibilang kayak persegi panjang gitu. Jadi kalau misalnya mau ada waktu ya bisa dari 4 titik itu bahkan. Tapi ya udah, itu tergantung dari kalian. Gitu. Jadi selain untuk memastikan si alatnya itu bisa mengukur dengan benar, kalian juga harus bisa nih ada intuisi lapangannya, kayak oh di sini nggak bisa nih guys gitu. Selain itu harus udah punya pemahaman ya, kira-kira kedalamannya rata-rata di situ berapa ya. Kalau misalnya nih kalian ngeset kalian ngukur ada center juga, terus pas dilihat ternyata kedalamannya tuh di 40 meter gitu, sedangkan kalian di dekat pantai dan bahkan si karangnya tuh terlihat, berarti nggak make sense dong. Kalau nggak make sense ya lagi satuan dari alatnya, oh ternyata udah benar, ulang lagi sampai datanya tuh benar. Pokoknya harus gitu. Tahun lalu kejadian adalah kapalnya geser. Jadi di titik pertama, jadi karena nuruninnya itu dari permukaan dulu, jadi pada saat nurunin ke kedalaman, justru kapalnya udah geser dan akhirnya menabrak karang. Bukan, tahun lalu tuh nggak pakai alat ini. Tahun lalu itu pakai karena kita minjem dari Yotindo. Nah sekarang kita balik lagi pakai alat ini. Oke. Kalau udah kita coba ke handstand alat.